Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul KAM Pembantaian di Tengah Kota Medan. Masih ada pertanyaan satu untuk Pak Kapolresta Kombes Niko. Menyusul yang dari Ibu tadi komplain dari Ibu Aliansi Warga Sumut untuk HAM. Ada informasi bahwa ada setoran dari Samsul ke Kapolres, bukan Kapolres ya, tapi ke Polresta. Baik, terima kasih Pak. Jadi informasi itu tidak benar. Jadi kalau kami sekarang justru ingin memfokuskan ada dua hal. Yang pertama terkait dengan proses penyidikannya sendiri, yaitu membuktikan bahwa Ibu Enda dan kawan-kawan adalah menjadi korban dari Pak Samsul. Lalu yang kedua, pembuktian bahwa Ibu Cici yang kami temukan di Barusjai juga menjadi akibat dari perbuatan S dan kawan-kawan. Yang paling akhir, kami melakukan upaya-upaya kemanusiaan dengan mencoba mencari menemukan adanya korban-korban lain, Pak. Jadi sangat naif sekali kalau kami dari pihak Polresta menerima upeti dan sebagainya. 2012 ada kejadian, kemudian ada lagi kejadian, tapi tidak ada penanganan serius dari Polresta. Jadi sekarang. Ya, 2012 tetap ditindaklanjuti. 2012 sempat kita mengalami perlawanan dari tersangka S. Tapi sempat juga kita mengeluarkan dan berkoordinasi dengan P2TPA juga. Dan kami juga lagi melakukan proses penyidikan terhadap yang 5 itu masih berjalan. Jadi yang 2012 pun polisi juga datang dan polisi juga berusaha membebaskan. Jadi 2012, 2014 ataupun kejadian di Polsek Medan Area terhadap TKI yang informasinya diberangkatkan ke Malaysia. Informasi rumah tangga yang melompat dari itu juga seluruhnya kami tidak lanjuti. Jadi di Medan ini ada 4 yang dalam waktu berdekatan di bulan Oktober dan November ini yang kami kerjakan statusnya hampir sama. Semuanya mengalami tekanan dari majikan ataupun gajinya tidak diberikan. Dan itu diproses seluruhnya. Memang Pak, ada keterbatasan dari pihak kepolisian karena ada 14.000 kasus Pak tiap tahun di Polresta Medan. Tentunya kami harus memprioritaskan mana yang terlebih dahulu dalam batas waktu penahanan yang sudah ada ini Pak. Baik, itu klarifikasi pemirsa dari Kapolresta Medan, Kombes Pol Niko Avinta. Saya sekarang mau ke tetangganya Samsul, Ibu Neni. Bu Neni, Anda tetangga sejauh apa dari rumah Samsul, tersangka Samsul? Kira-kira 500 meter ada. Lebih lah Pak. 500 meter? Iya. 10 rumah? Lebih. Lebih. Apakah selama Anda tinggal di situ, Anda udah berapa lama di situ? Udah lama Pak. Lebih duluan Saya. Anda daripada Samsul. Setelah Samsul tinggal di situ, itu rumah Samsul ya? Iya Pak. Apa yang Anda pernah dengar? Saya nggak pernah mendengar ada penyiksaan, nggak pernah. Nggak pernah mendengar. Tapi Anda ada dapat cerita dari tetangga, ada apa di rumah itu? Enggak Pak. Terus apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Ya saya mengetahui waktu pas penggerebekan itu. Kalau penggerebekan polisi udah tahu Iya, semua. iya. Tapi Anda nggak tahu kejadian-kejadian di Enggak, situ? Pak. Jadi sangat jauh. Karena rumahnya tertutup gitu Pak. Kenapa kalau begitu Anda harus menutup identitas Anda? Dengan pakai topeng, seolah-olah takut diketahui Samsul sekarang ini. Enggak. Anda pakai topeng. Enggak. Sekarang Anda pakai topeng loh. Iya. Kenapa Anda pakai topeng? Kalau Anda tidak tahu apa-apa. Gimana Pak ya? Gak tahu jawab aja lah ya. Baik, kalau gitu saya ke Lurah Medan Timur. Pak Lurah,
udah berapa lama Pak Lurah jadi lurah? 1,5 tahun Pak Karni. 1,5 tahun. Iya. Jadi kira-kira 2012 ya, akhir 2013 awal. Iya. Apa yang Anda dengar sebagai lurah? Sebenarnya kalau kita dari kelurahan, kita tahu tempat tinggal itu yang ditempati oleh Pak Samsul itu adalah rumah tempat tinggal. Itu yang tahu kita. Ternyata dijadikan tempat yayasan ya. Itu tidak diketahui oleh lurah. Kita tidak tahu itu yayasan Penyalur, atau apa penyalur. kerja. Iya, Nggak karena tahu. tidak ada yang melapor kepada kita. Apakah Pak Lurah tahu juga ada yang dianiaya, ada yang menjerit-jerit di rumah itu? Tidak ada Pak Karni, karena selama ini tidak ada juga yang memberitahukannya kepada kita, baik Kepling atau masyarakat. Tidak ada. Tidak ada RW, RT, Iya. Di sini Kepling yang ada dibilang Pak. apa? Kepling, kepala lingkungan. Kepala lingkungan nggak pernah lapor. Enggak pernah. Setelah kejadian Anda nggak nanya kepala lingkungan, kenapa Anda selama ini nggak lapor? Kita tanya kepala lingkungan, dia pun tidak tahu katanya. Tahu dia waktu penggerebekan itu Pak Karni. Jadi nggak ada yang tahu kepala lingkungan atau lurah. Anda pernah lewat di depan rumah itu? Pernah Pak Karni. Anda lihat ada yang aneh nggak di rumah itu? Tidak ada yang aneh, karena kita lewat, kalau di sana itu karena hampir keseluruhannya itu tetangga-tetangganya itu orang yang sibuk. Karena kita pun lewat siang atau malam itu sepi. Wartawan saya yang datang ke situ, tim dari ALC lah, melihat banyak CCTV. Artinya banyak rumah pakai CCTV, tapi itu 1 atau 2. Kalau ini banyak, apa itu gak sebuah keanehan? Dari luar kelihatan. Memang kalau kita lihat dari luar memang banyak CCTV ditaruh di situ. Itu dulu pernah ada yang melapor ke kita, yaitu masalah kanopi. Jadi itu kita tindak lanjuti, saya datang ke sana, saya lihat, disitulah saya berjumpa dengan saudara Samsul ini, itu katanya untuk keamanan. Ya Karena keamanan kan gak mungkin banyak ya. Artinya 1 atau 2 kalau takut sama orang luar. Kalau banyak itu kan indikasi orang yang di dalam itu lagi diawasi semua apa yang dilakukan. tidak sampai ke sana pikiran kita Pak Karni. Jadi setelah datang terasa biasa saja ya, gak ada yang aneh gitu. Kalau Pak Camat Medan Timur, ya lebih gak tahu lagi dong. Apa yang Pak Camat dengar? Terima kasih Pak. Sebenarnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, karena masyarakat pun tidak ada melapor kepada kita maupun kepala lingkungan dan pihak kepala kelurahan, kita memantau ke situ hanya memantau sekilas, memutar-mutar memantau situasi dan kondisi. Jadi kita pun di situ seperti tadi yang disampaikan Pak Lurah, karena di situ mayoritas orang kita keturunan Cina, sama-sama sibuk, tertutup, jadi apapun yang kita pertanyakan tidak dapat kita informasi Pak. Iya, tapi ada sebuah rumah dengan banyak manusia di dalam. Agak menarik juga ya kalau kepala lingkungan tidak tahu ini buat apa manusia ditampung di dalam ini. Ya pasti gak dilaporin kan, gak masuk KK kan, gak masuk ke kelurahan, gak masuk ke RT RW atau kepala lingkungan lah.
nggak ada yang mempertanyakan itu. Terlalu individualis sekali di Medan Timur itu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kita sudah menyampaikan kepada warga bahwa setiap tamu yang datang harus melapor 1 kali 24 jam. Berketepatan Pak Samsul tidak ada melapor kepada ke pihak kepala lingkungan maupun kelurahan. Jadi biasanya ke kecamatan tidak melapor itu Pak, itu dari pihak kepala lingkungan maupun kelurahan. Jadi sampai penggerebekan kasarnya Pak Camat juga tidak pernah dengar apa-apa ya? Sebenarnya Pak, kalau yang ada pernah melapor kepada kita yaitu tentang pemasangan kanopi. Jadi pemasangan kanopi ini setelah sampai kepada kita laporan, kita perintahkan kasih terantip kita untuk memantau ke lapangan. Laporan dari kasih terantip kita ada, saya turun ke lapangan untuk menjumpai Pak Samsul. Berketepatan Pak Samsul tidak berada di tempat. Jadi saya buat undangan kepada Pak Samsul. Tapi Pak Samsul tidak mau menghadiri undangan kita Pak. Dan juga kita melaporkan kepada TRTB. Jadi belum selesai pemprosesan, kejadian sudah terjadi penggerebekan. Demikian Pak. Nggak ada sanksinya itu kalau nggak mau dipanggil Pak Camat sebagai warga. Jadi sebenarnya Pak, kalau masalah sanksi sebenarnya ada sanksinya, tapi karena kita tidak melaksanakan sanksi itu, jadi kita melaporkan untuk dikoordinasikan untuk pembongkaran itunya Pak. Pembongkaran apa? Kanopi yang ada itu Pak. Dibongkar nggak? Tidak dibongkarnya, terpaksa kita yang bongkar Pak. Dibongkar oleh Camat? Tim dari kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan Pak. Nggak ada laporan juga banyak yang aneh di rumah itu? Tidak ada Pak. Dari petugas yang bongkar? Tidak ada Pak. Nggak ada perlawanan dari Samsul? Pak Samsul sudah di kantor polisi Pak. Oh, setelah ditangkap polis. Ya. Baik, sekarang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Medan. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bang Karni. Sosial dan Tenaga Kerja. Pak, ini 2012 sudah pernah dilapori ke polisi. Bahkan polisi juga udah ada pengusutan waktu itu. Pak Sarip dapat informasi apa tentang rumah ini yang ternyata menyalurkan tenaga kerja? Baik Bang Karni, saudara tersangka ini Bang Karni tidak pernah mengurus izin untuk membuka suatu penyalur tenaga kerja. Dia hanya melaporkan ke kita adalah wajib lapor. Wajib lapor itu hanya memberitahukan berapa pekerja yang bekerja di perusahaannya Pak. Bukan berarti PRT ini Pak ya. Itu semua staf-stafnya. Nah itu tahun 2007. Berapa orang dia laporkan? Waktu itu dia laporkan hanya 7 orang Pak, bukan termasuk PRT Pak yang Ya bekerja. oke, staf apa ini dia bilang? Penyalur tenaga kerja Pak. Oh, penyalur tenaga kerja, dia udah lapor? Lapor Pak. Habis itu dari dinas harusnya kan ada, berapa banyak yang Anda salurkan kalau Anda menyalurkan tenaga kerja? Dia menyalurkan tenaga kerja itu Pak tidak berdasarkan bahwa itu adalah menyalurkan PRT. Dia menyalurkan tenaga kerja itu untuk mengurus jompo, kakak asuh dan juga sebagai babysitter. Apa itu tidak perlu dicek oleh dinas tenaga kerja? Berapa orang yang Anda salurkan untuk babysitter, tenaga asuh atau rumah jompo tadi? Kita cek Pak Karni, tapi setelah tahun 2007 itu kan 5 tahun Pak. Izin itu 5 tahun itu mati. Izin mati tidak lagi ada dan dia tidak pernah memperpanjang izin untuk PT tersebut. Jadi setelah dari 2007 ke 2012 dia tidak pernah lagi memperpanjang izin itu Pak. Jadi makanya kita pikir perusahaan itu sudah tutup. Tidak ada lagi penyaluran tenaga kerja. Dan itu Pak pertamanya bukan di Jalan Angsa. Itu adalah di Jalan Sekra. Itu yang disampaikan Ibu tadi bahwa itu di Jalan Sekra pertamanya Pak. Sekarang betul-betul sudah dibongkar. Dia beda lama tapi masih di wilayahnya Pak Kepala Dinas. Iya Pak. Artinya
dari 2007 dia melapor, dia punya 7 staf untuk menyalurkan tenaga kerja. Dari dinas tidak pernah ada checking sama sekali dong. Tenaga kerja macam apa. Sampai mati izinnya 2012. Iya, waktu pertama kali kita tinjau Pak, sebelum dia mau membuat izin itu kita tinjau dulu ke lapangan. Habis itu nggak ada periodik, kita tinjau lagi tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Iya, kita lihat Pak, kita lihat dulu mereka berapa sebenarnya tenaga kerja itu Pak. Yang dia pakai sebagai staff. Iya. Tapi yang dia salurkan nggak pernah dicek kan. Kalau dia yang penyaluran itu Pak, dia kan tidak dari Medan Pak, dia banyak dari Jakarta, dia Iya, banyak tapi NTT. kan lewat dia, baru Iya. ke tempat orang lain. Iya. Ketika dia menyalurkan itu tidak ada checking dari dinas dong. Kita cek Pak, kemana disalurkannya, data ada sama kita. Tetapi Pak kan kita kan hanya sampai ke penyalur Pak, sampai ke Pak Samsul. Kalau ke majikan kita tidak bisa masuk Pak. Contoh kemarin. Enggak, harusnya kan dari dinas minta. Setelah di rumah Pak Samsul, kemana Pak Samsul salurkan? Berapa banyak Pak Samsul salurkan? Iya, ada Pak. Jadi pertama kali kita cek itu, kita ngeceknya sampai Pak Samsul aja Pak. Kita lihat misalnya si A itu disalurkan ke majikan mana gitu Pak. Itu enggak ada, kemajikan mananya enggak ada. Ada Pak, ada catatannya ada. Pernah dicek fisiknya ke rumah Samsul enggak? Kalau ke rumah Samsul pernah Pak, tetapi kalau ke rumah majikan kan tidak wewenang kita. Enggak, Pak. maksud saya berapa orang yang dia salurkan di rumah Samsul? Kemarin Ketika di rumah Samsul. waktu kemarin pertama kali itu Pak, yang hadir itu hanya 7 orang. Itu kan staff tadi. Tidak Pak, yang mereka bawa dari Jakarta itu yang seperti disampaikan mereka Itu tahun 2007. 2007 Pak. Setelah itu enggak ada lagi orang yang dia laporkan. Tidak ada Pak. Dari kita juga tidak datang. Karena tidak ada lagi perpanjangan Karena izin nggak Pak. ada lapor. Ya 2007 dia belum perlu perpanjang dong. Iya Pak. Artinya dia tuh Kalau wajib lapor itu setahun sekali Pak, kalau izin itu 5 tahun sekali Pak. iya dia wajib lapor setahun sekali. Iya. Tapi dari kita ke dia tidak ada sama sekali kewajiban untuk periodik 3 bulan harus lihat kayak apa itu penyaluran yang dia lakukan. Ya karena di 2007 ke 2008 Pak, dia tidak pernah lagi memperpanjang wajib lapor itu Pak. Kita pikir perusahaan itu tidak hidup lagi Pak, sudah tidak berfungsi lagi, tidak jalan lagi. Karena itu 1 tahun sekali Pak, kalau dia izin. Pak, di Singapura Pak, kalau Bapak punya pembantu 1 orang, dan Bapak bilang dia PRT, Bapak tinggal di sebuah ruko, artinya PRT ya rumah tangga di atas, toko di bawah. Berani mempekerjakan di bawah, itu bisa dipenjara yang punya. Karena dia PRT kok lu suruh jualan. Lah kita sebanyak itu, dinas tenaga kerja gak tahu Pak. Berapa yang disalurkan, kemana aja yang disalurkan. Ya pantas orang kayak Samsul bisa merajalela di Republik ini. Saya ingin ke Dorce, mana Dorce? Silakan Dorce. Anda kapan masuk sini? Ya, Masuk ke Kota Medan. saya dari bulan November tanggal 16 tahun 2012 dari Jakarta ke sini. 2012. Iya, waktu diambil di Jakarta Pak Samsu di Yayasan Jakarta. Di Yayasan Jakarta sama Bapak, ambil sama Bapak Mukijan. Itu Yayasan Kasih Setia. Terus? Jadi kita dibawa ke Medan sini, sampai di rumahnya kita bertiga orang turun sampai di rumahnya, terus kita suruh masuk ke dalam, kita duduk di bawah tangga itu, ada teman-teman 5 orang, terus ini teman-teman bilang ini kita di yayasan ini, oh kita masuk yayasan lagi, iya ini yayasan, saya diam aja. Nanti 2 hari lagi saya dapat majikan orang Cina. Tapi itu jalannya Seroja, katanya ini jalannya Seroja. Tapi saya tidak tahu itu alamat yang jelas itu Seroja yang mana itu. Blok mana saya belum diketahui. Berapa lama kerja dengan majikan itu? Itu selama 4 bulan.
Berapa lama di rumah Samsul sebelum ke rumah? 2 hari. 2 hari cuma. Iya. Jadi belum ada disiksa apa-apa. Iya. Setelah 2 bulan balik lagi ke rumah Samsul. Setelah 4 bulan, 4 bulan. Pak Samsul jemput saya, majikan itu dibayar gaji saya 5 juta. Saya waktu pagi itu saya di majikan itu saya bangun 3:30 kerja. Jadi majikan bilang, oh saya tambahin kamu voucher jadi 1 juta. Jadi kamu dapat 5 juta. Kamu kerja 4 bulan, saya kasih kamu 5 juta. Iya, terima kasih. Saya Jadi gitu. Anda balik ke rumah Samsul bawa tabungan 4 juta. Jadi itu uang 5 juta diterima sama Bapak Samsul. Jadi saya sama Bapak Samsul yang jemput saya di rumah majikan. Uangnya ke Samsul. Iya, gajinya Yang 1 juta dipegang juga. sama Bapak Samsul gaji itu. Habis balik ke rumahnya Anda Balik ke rumahnya Pak Samsul ke yayasan itu, terus besoknya saya terima lagi, majikan datang jemput lagi saya di yayasan itu. pindah lagi ke Iya, rumah orang saya lain. kerja terus di majikan itu. Terus berapa lama di situ? Itu kerja 2 bulan. 2 Balik bulan lagi. terus bilang, ini KTP kamu sudah mati karena waktu di Jakarta itu Pak Mukijan bilang, kamu sebaiknya ini Dorce ini tidak usah bawa karena ini KTP-nya 3 bulan lagi sudah habis masanya. Jadi dia harus buat KTP baru. Jadi seharusnya kamu bawa 2 orang, si Dorce ini tidak usah. Tapi kata Bapak Samsul sudah biar saya bawa saja. Nanti sampai sana bagaimana KTP saya bisa tanggung jawab. Tapi ternyata majikan ini tidak mau. Majikan bilang, susah kamu kalau mau kerja di Medan itu harus KTP asli. Kalau KTP itu dorong tidak mau karena mau hubungi sama keluarga kita tidak sampai. Kalau KTP Habis itu sementara. Anda balik lagi ke rumah Samsul. Iya, balik lagi. Dan tidak Tidak. kerja terus ada. Balik lagi, terus saya dapat majikan terus. Hah? Saya dapat majikan lagi. Ini, Dorce ini, majikan ini, senang kamu cari orang Flores. Iya, saya mau. Saya kerja, tapi gaji-gaji saya itu dipegang sama Bapak Samsul. Jadi pas waktu saya dijemput bilang, Jadi kamu nggak pernah dapat hinaan dong? iya, nggak pernah dikasih Nggak pernah uang. dipukul dong? Iya, tidak. Aman dong? Iya. Karena pindah-pindah Karena majikan. saya pindah-pindah majikan, jadi saya dapat gaji terus sama majikan, tapi dipegang oleh Bapak Samsul. Cuma tidak dapat gaji selama dari 2012 di sini. Iya, sampai sekarang pas ini 2 tahun. Jadi Sampai gaji- digerebek polisi, waktu digerebek polisi Anda di mana? saya di rumahnya Pak Kakak, saudaranya. Waktu kejadian ini saya tidak ada di Pak Samsul, saya di rumahnya saudara Pak Kakak, Haji Kakak di Jalan Tuamang. Itu saudaranya Samsul? Iya, Di si- kakaknya. Udah berapa lama di situ? Itu 2 bulan di situ. Pernah dipukulin juga di situ? Tidak, itu saya diberi gaji saya 2 bulan. Oh, jadi Saya kerja di situ 2 bulan. Anda yang paling beruntung dari semua Iya, ini. saya diberi gaji 2 juta, 2 Anda bulan. orang mana? Orang NTT dari Iya, Flores di mana? Manggarai, di Sika, Kupang. 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 Iya. Bukan Flores dong, timur itu. Tapi di sini kalau kita bilang orang Kupang, Tanya, Pak, emang udah pernah dipukulin sama Bu Randika tapi dia nggak mau ngaku, Pak. iya. Ini makan paling banyak, ini makan paling banyak. Dia kelaparan, Pak. Ini makan paling banyak nih. Ini tidak kerja, dia tidak kerja. Dia tidak kerja di yayasan, hanya duduk-duduk jadi Ibu Randika marah. Ini Ibu Randika marah dia. Ini marah, Jadi, tidak kerja nih. jangan ribut di sini. Boleh aja Anda lebih memilih untuk mengaku tidak dipukul. Dia mengaku dipukul. Ini malas, 3 orang ini ceritanya malas. Kita rehat 3 orang ini pemirsa. cerita malas. Tapi yang jelas, Tapi makannya yang jelas bahwa aparat tidak ada satupun yang mengecek di rumah itu ada apa. Dan kalaupun pernah dilaporin di situ adalah penyalur tenaga kerja, tidak ada pengawasan. Dari lingkungan juga tidak ada orang bisa keluar masuk dengan aman.
Jadi kita bisa memahami di Indonesia kenapa kejahatan penjualan manusia seperti ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kita rehat sejenak.